Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, mari kita sambut pagi itu dengan senyuman, biar murah rezeki ya. Pagi-pagi itu harus happy, pagi-pagi itu harus ceria, pagi-pagi itu harus senyum. Jangan petak-petak muka kita. Kayak mana rezekimu datang pagi-pagi udah petak-petak mukanya. Jadi ini pertanyaan menarik dari Bang Abdullah. Jadi menarik nih Bang. Kalau ada jembatan berarti kita harus berjalan dan mencari, seperti itu kah Bang? Jadi gini, rezeki kita tuh sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah ya. Jatahmu hari ini sekian ya. Jadi kalau kita mau usaha seperti apapun, mau rajin kayak manapun, ya tetap segitu jatahnya. Kayak contohnya gini lah, kita bekerja di perusahaan, gaji per bulan 5 juta misalkan. Mau babak belur kayak manapun ya tetap 5 juta gajinya. Ya karena itu udah aturan. Ya, itu sudah aturan, gajinya 5 juta. Ya mau kayak manapun hancur babak belur kita kerja ya tetap segitu sudah kontrak kita. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan penghasilan kita, rezeki kita hari ini cuma sekian, ya tetap segitu. Tetapi kita harus main lagi deh wilayah yakin. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, itu kita harus yakini. Jadi bagaimana caranya mengambil hati Allah sehingga taruhlah misalkan rezeki kita untuk hari ini Allah sudah tetapkan sekian, tapi kan gampang Allah merubahnya. Suka-sukanya Allah ya. Beda kalau kita kerja sama makhluk, sama manusia, udah kontrak gajimu sekian ya tetap sekian. Mikir orang itu kalau mau menaikkan gaji kita. Tapi kalau sama Allah, dia maha kaya kok. Dia maha segalanya kok. Jadi macam tadi pagi itu kan saya pajang, ayo ngopi dulu saya bilang. Memang bener itu nggak ada temannya. Siapa tadi yang komen? Kasian kali Bang nggak ada temannya ya kan. Tiba-tiba terlintas sama saya, iya juga ya, enak juga nih kalau ada kue nih. Tiba-tiba datang tetangga ngasih kue. Ya enak nggak kalau kita main di lintasan hati itu? Itu tanpa sebab, tanpa usaha. Ketika kita ingin, iya ya Allah, ingin aku ya Allah, maunya ada kue hari ini, biar enak nih, ada kawan kopi datang ngasih, ini dia ada kue. Siapa yang ngatur itu semua, ya kan? Jadi ya semuanya itu tergantung di tingkat keyakinan kita. Bukan berarti kita itu gak bekerja terus mengharap rezeki dari Allah, ya salah juga. Maksud saya ini bagaimana caranya kita mengafirmasikan atau dimakrifatkan lah istilahnya. Apalagi yang punya jembatan, enak. Makna jembatan ini perantara. Kalau teman-teman itu usahanya apa, coba diafirmasikan sehingga rezeki Allah itu datang memang tanpa banyak kerja, tanpa banyak usaha. Kita tetap kerja seperti biasa, tapi kita tarik itu. Ya contoh, misalkan kita jualan bakso nih, bergerak kita dari rumah kan, kita dorong gerobak kita mau jualan kita, tapi kita afirmasikan, aku yakin Allah akan mengatur makhluknya sehingga mampir ini, makhluknya ini mampir ini ke warung saya ini, sehingga mereka beli bakso saya, sehingga mereka akan mengantarkan rezeki kepada saya. Ya, kita mainnya di situ, buktikan laris nanti itu. Apa juga dalam bentuk usaha apapun,
Sama juga macam saya mau jualan buku. Untuk saat ini untuk mencetak yang versi cetak saya juga nggak ada modal. Karena dia untuk mencetak buku itu kan butuh modal besar, harus cetak dalam jumlah banyak. Jadi saya apa adanya aja. Ketika ada orang beli buku, nggak ada pak yang cetak, yang ada yang e-book. Tapi saya yakin Allah akan kirim hamba-hambanya, Allah akan atur makhluknya sehingga orang beli e-book saya. Nah itu banyak keajaiban yang membuat saya itu kadang bingung. Buku itu satu buku e-book 50.000, 3 buku 150. Jadi ada berapa nih buku Bang Andi? Ada 3. Jadi 3 e-book berapa? 150. Ya udah, mana rekeningnya Bang? Saya kasih rekening. Tetapi mereka ngirimnya 500.000. Dan itu bukan sekali 2 kali, sangat sering. Itu yang membuat kita bingung. Kok banyak kali Pak 500? Ya nggak apa-apa untuk Bang Andi, nggak apa-apa itu untuk rokok. Nah disitulah keajaiban-keajaiban yang ketika kita main di wilayah yakin, ya nggak bisa kita cerna dengan akal. Ya target saya penting hari ini ada yang beli buku, sekali beli 150.000, alhamdulillah kalau memang ada. Tapi nyatanya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu yang kita dapatkan. Di situ kan kekuatan yakin tadi tuh. Misalnya juga macam Bang Abdullah narik becak nih, ya coba gimana ya Allah, tegur hati hambamu ya Allah, ketuklah hati hambamu ya Allah. Ketika melihat aku dia langsung panggil, Bang becak Bang. Diatur nanti sama Allah itu. Gak becak lain yang dicari, becak kita yang dia panggil. Apapun bentuk usaha kita, main di yakin itu. Istilahnya diafirmasikan, dikunci. Itulah yang kemarin kita ngobrol sama Bang Suhaimi, kan ada yang dia bilang buku itu kan, yang kisah hidupnya bekerja dari dalam itu. Bekerja dari dalam itu istilahnya gimana? Yang di luar ini, yang jasad ini sebenarnya tetap bekerja seperti biasa. Zohir kita tetap bekerja seperti biasa. Tapi bagaimana caranya? Ya kerjanya biasa-biasa aja, tapi rezekinya luar biasa. Karena apa? Bermain dari dalam. Dari dalam ini yang bekerja, dia tarik terus, diafirmasikan terus, sehingga energi keyakinan itu akan mewujud, akan terbukti dalam bentuk nyata gitu. Ya. Apapun bentuk usaha kita jualan apa nih? Apalagi yang jualan paling enak tuh kalau yang jualan. Luar biasa itu. Ya Allah, kirimlah hamba-hambamu ya Allah, biar beli dagangan saya. Gimana caranya orang kesasar ke toko saya? Gimana caranya orang nggak ada niat tiba-tiba jadi tergerak untuk belanja di warung saya? Nah, itu afirmasi terus. Kalau bisa seperti itu buktikan. Ya, kalau saya sering dari buku, ya Allah, gimana nih biar ada yang beli buku? Ya. Nanti ya kaget-kaget kita memang. Dan itu masih pakai sebab akibat ya. Tapi kalau kita main di wilayah yakin, ayo sekali-sekali naik lagi lah. Masa kita main di bawah-bawah aja, naik lagi lah lebih tinggi. Main lagi di wilayah yakin. Kalau bisa tanpa sebab akibat. Kita butuh. Ya Allah, aku butuh ya Allah. Uangnya dari mana? Gak usah pikir dari mana. Aku yakin ada caranya. Allah yang kasih nanti, Allah yang ngantar. Ya kan? Datang sendiri nanti itu. Nah, kalau kita main yakin di situ, ya kayak contoh kue tadi. Itu bukan
bukan sebuah kebetulan, terlintas saja di hati. Ya benar juga nih, ngopi pagi-pagi kuenya nggak ada, ya kan? Datang orang ngasih satu plastik, ya itu nggak kebetulan, itu ada yang ngatur semua. Ya tapi ketika kita punya energi yakin tadi, tetap semua ada perantara makhluk. Nggak mungkin kepingin kue ya Allah tiba-tiba jatuh dari langit kue itu, ya enggak lah, tetap melalui makhluknya. Cuma ada yang ngatur, ada yang gerakkan, dan kita nggak banyak gerak, kita mainnya dari dalam. Ya coba ini dibuktikan, apapun caranya, apapun usaha kita, apapun kerja kita. Misalnya macam Pak Adi, saya supir Grab bang, ya gimana caranya orang manggil Grab kita, ketemu dia sama Grab kita, ya gak dapat dia driver lain, dapatnya driver kita. Ya gimana caranya, Allah yang ngatur nanti. Yang penting ada keyakinan, diafirmasikan itu. Jadi ada sebuah apa ya, apabila kita main di situ, kita afirmasikan dengan keyakinan itu, terkunci tuh, ya terkunci dia. Cepat atau lambat akan datang itu, nggak kemana-mana lagi. Dan kita jangan putus asa pada ketetapan Allah, nggak boleh. Misalkan hari ini udah capek nih kita kerja, udah capek usaha, capek ya Allah, hari ini aku mondar-mandir sepi pula penumpang, nggak ada yang naik Grab saya ini. Langsung kita berpatokan, oh memang segini mungkin rezeki yang Allah kehendaki. Ya, betul, rezeki kita memang segitu. Tapi coba main lagi di wilayah yakin, mudah bagi Allah itu, ya. Emang betul kalau Allah bilang kasih kau jatah sekian hari ini. Tapi kalau Allah, ketika kita yakin sama Allah, nggak mau Allah itu menyia-nyiakan. Ini hambanya sudah yakin, ya Allah, aku yakin ya Allah, Engkau itu maha kaya ya Allah, Engkau maha mengatur ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau itu maha segalanya ya Allah, mudah bagimu mengatur. Tiba-tiba kita punya keyakinan yang kuat, kira-kira Allah tuh nggak kabulkan, malu Allah itu. Di mana letak kuasanya? Hambaku sudah segitu yakinnya, kok aku nggak kabulkan? Hambaku sudah segitu yakinnya, kok aku nggak tunjukkan kuasaku? Malu Allah itu. Jadi nggak mungkin Allah sia-siakan. Cepat itu, sangat cepat Allah tunjukkan. Dan di situ Allah betul-betul ketika hambanya sudah punya keyakinan seperti itu, ya Allah juga sangat bersyukur. Dia tampakkan tuh kuasanya itu. Nggak mungkin dia sia-siakan, kita udah yakin, masa Allah kecewakan kita? Nggak mungkin lah. Ya, mungkin kenapa selama ini nggak makbul, ya mungkin yakin kita masih ragu-ragu. Harus sering dibuktikan. Makanya saya bilang semua itu butuh pembuktian. Tes dulu dari hal-hal kecil, ya. Nanti semakin tingkat keyakinan itu makin tebal nanti. Makin yakin kita, udah hafal kita. Oh Allah semua ini, oh yakin aku, tunggu aja, ntar lagi nih terbukti semua itu nanti, ya. Ya macam saya tadi, siapa tadi? Bener juga nih, kopi kok nggak ada temannya, nggak ada pasangannya, nggak ada kuenya, terlintas aja itu. Padahal itu enak juga nih kalau ada kuenya, ada yang ngantar. Ya kan? Ya Allah semua itu. Makanya kita, itu yang saya bilang, kenapa pagi-pagi udah senyum kita dibuat Allah, ya. Apa nggak senyum itu? Allah pagi-pagi sudah nunjukkan kuasanya itu. Nah jadi bagi teman-teman yang lain, ya cobalah. Kalau nggak paham, ulang-ulang lagi nih audio, ulang lagi. Insya Allah nanti paham, ya. Dicoba tuh, diafirmasikan, dimakrifatkan. Bekerjalah dari dalam, ya. Yang di dalam ini harus main terus, sambung terus pada Allah.
Jadi yang di luar itu hanya sebagai apa ya, isyarat aja lah, syarat saja, biar nggak nampak kali ya kan. Kalau seandainya kita asik di rumah aja, tiba-tiba nggak ada usaha, nggak ada kerja, banyak uang kita, nanti dikira orang pelihara tuyul pula kita kan. Jadi tetap harus ada usaha, yaitu sebagai syarat saja, tapi yang bekerja dari dalam, ya. Apapun bentuk usaha kita, main di situ. Aku yakin Allah yang ngatur nanti. Tiba-tiba datang orang ngantar rezeki, ya gitu aja. Coba ini dibuktikan, insya Allah berubah hidup kita, lebih enjoy hidup kita. Kita nggak terlalu mikirin duit, nggak mikirin uang, nggak takut kita, ya. Kenapa kita hidup ini takut? Ya karena kita nggak yakin sama Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.